Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 40. Pura-pura lupa. Vanilla tersenyum pada Robert kemudian menyapanya. Ia juga menyambut kedatangan kedua orang tua angkatnya. Vanilla langsung mengalungkan tangannya di lengan Dad Darius. "Dad bawa oleh-oleh untukku?" tanya Vanilla. Jantung Vanilla berdetak dengan sangat cepat ketika Robert juga melangkah mendekat. Ia terus berusaha menetralkan detak jantungnya agar tak nampak dalam setiap sikap dan perilakunya. Untuk saat ini ia harus berakting menjadi Sunny. Tangan Robert seakan ingin mengangkat dan memeluk Vanilla dengan erat. Ia sangat yakin kalau gadis itu adalah Vanilla. Mata Robert tak bisa dibohongi. Dia gadis kecilnya, si permen kapas, yang merupakan benang merahnya dengan Sylviana. Namun, Robert berusaha menahan diri. Ia melihat bahwa Vanilla tak mengenali dirinya. "Tuan Robert, selamat datang di mansion kami," kata Darius. "Oh ya, kenalkan ini putriku, Sunny Ruiz." Robert tersenyum kemudian memberikan tangannya untuk bersalaman dengan Vanilla. Mau tidak mau, Vanilla pun menjabat tangan tersebut. Tampak Robert kembali tersenyum saat Vanilla menyambut jabatan tangan tersebut. "Anda sangat cantik sekali, Nona." "Sama cantiknya dengan putriku," kata Robert kemudian mengeratkan jabatan tangan mereka, tapi tetap tak menyakitkan bagi Vanilla. "Dad, aku melihatmu begitu dekat, bahkan bisa menyentuh tanganmu. Keinginanku terkabul, tapi..." Vanilla menundukkan kepalanya sedikit agar Robert tak melihat perubahan raut wajahnya. Mendengar pujian dari Robert, membuat jantung Vanilla semakin tak karuan. Jujur saja, ia tak pernah mengharapkan pertemuan secepat ini dan dalam kondisi seperti ini. "Lalu mau sampai kapan kamu bersembunyi? Sampai Tuhan yang mempertemukan kami kembali." Vanilla teringat kembali pertanyaan yang diberikan oleh Win saat ia masih berada di kota London. "Apa ini memang waktu yang tepat untuk kami bertemu?" gumam Vanilla pelan hingga tak terdengar oleh siapapun. Mereka melangkahkan kaki menuju ruang tamu dan Florence mempersilakan Robert untuk duduk. "Tuan Robert akan menginap di mansion Ruiz ini, Sunny sayang," kata Darius pada Vanilla, minta pada pelayan untuk menyiapkan kamar tamu untuknya. "Oke, Dad." Vanilla segera pergi dari sana. Sangat senang ketika Dad Darius memintanya pergi dari sana. Ia segera pergi ke dapur dan meminta bantuan pelayan. Setelah tak kelihatan oleh Dad Darius, Mom Flo, dan Dad Robert, Vanilla bersandar di dinding kemudian memegang dadanya, di mana jantungnya masih berdegup dengan kencang. "Daddy di sini, Daddy ada di sini bersamaku. Tapi, apa yang harus kulakukan?" gumam Vanilla yang terus berusaha menetralkan degup jantungnya. Sementara itu, Robert tersenyum saat melihat kepergian Vanilla. Ia pun dipersilakan duduk oleh Darius dan Florence. "Dia, putri angkatku, seseorang yang ingin saya pertemukan dengan Anda, Tuan Robert," kata Darius. "Terima kasih, Tuan Darius. Saya tak pernah mengira bahwa Anda mengajak saya ke sini untuk bertemu dengan seseorang yang begitu berarti dalam hidup saya." "Saya sungguh berterima kasih," kata Robert. "Apa yang Anda rasakan, Tuan?" tanya Darius lagi. "Ia putriku, aku sangat yakin kalau ia adalah putriku, Vanilla Aldea Smith," kata Robert pelan. Darius tersenyum, kemudian ia menceritakan semuanya, berawal dari saat Logan membawanya ke mansion Ruiz. "Jika Anda ingin bertanya lebih banyak, Anda bisa bertanya pada putraku, hanya saja saat ini ia sedang pergi." Ia tak pernah menceritakan di mana persisnya ia menemukan Sunny. "Ia hanya selalu bilang kalau ia menemukannya di laut," kata Darius. "Ia kehilangan ingatannya. Ia sama sekali tak mengingat masa lalunya," kata Florence dengan nada getir.
Mendengar ucapan Florence, Robert hanya bisa menganggukkan kepala dan menatap ke arah kepergian Vanilla tadi. "Bolehkah aku berbicara berdua dengannya?" tanya Robert. "Tentu saja boleh. Dan apa aku boleh membawanya pulang bersamaku?" tanya Robert. Darius dan Florence menghela nafasnya. Mereka sangat bahagia jika Robert bisa bertemu dengan putri mereka dan turut bahagia jika putri angkat mereka bisa bertemu dengan keluarganya. Namun, mereka akan kembali merasakan kehilangan yang amat sangat. "Di sana kamar tidur Sunny," kata Darius sambil menunjuk ke salah satu pintu. "Terima kasih banyak, Tuan Darius," kata Robert yang kemudian melangkahkan kakinya. Sementara itu Darius memegang erat tangan Florence. Ia tahu bahwa Florence merasa dilema saat ini. Namun ia juga tahu bahwa istrinya itu adalah wanita yang sangat baik. Ia tak ingin berbahagia di atas penderitaan orang lain. Dulu, ia bahkan ikhlas memutuskan hubungannya dengan Darius, demi keutuhan keluarga besar Ruiz. Tok tok tok. Robert mengetuk pintu kamar Vanilla. Ia menghela nafasnya pelan dan menguatkan hatinya. Tak lama pintu pun terbuka dan tampak Vanilla berdiri di hadapannya, begitu dekat. Vanilla yang melihat keberadaan Robert di depan pintu kamar tidurnya, tentu saja kaget. Namun ia berusaha untuk bersikap biasa. "Tuan Robert, apa ada yang bisa saya bantu?" tanya Vanilla yang jujur saja saat ini berusaha amat kuat agar dadinya itu tak mendengar degup jantungnya. Robert menata manik mata putri kecilnya itu. Ya, bagi Robert, Vanilla akan selalu menjadi gadis kecilnya. Gadis kecil yang akan selalu menjadi mutiara di dalam hatinya. "Bolehkah saya masuk dan berbicara sebentar?" tanya Robert dengan lembut. Ingin sekali Vanilla menolak, tapi entah mengapa kepalanya mengangguk begitu saja saat mendengar suara Robert. Robert pun masuk ke dalam kamar tidur Vanilla. Ia memindai ke sekeliling kamar tersebut, yang tentu saja langsung membuatnya tersenyum. "Silakan duduk, Tuan." Vanilla mempersilakan Robert duduk di salah satu sofa yang ada di dalam kamar tidurnya. "Terima kasih," kata Robert. "Apa ada sesuatu yang Anda perlukan atau inginkan, Tuan?" tanya Vanilla. Robert memejamkan matanya sesaat kemudian memperhatikan kembali manik mata Vanilla dengan dalam dan penuh kerinduan yang membuncah. "Kamu tak ingin memeluk Daddy?" tanya Robert dengan tatapan teduh. "Daddy?" tanya Vanilla sambil menautkan kedua alisnya. "Aku tak mengerti maksud Anda, Tuan." Vanilla terus berusaha untuk berdalih dan tetap meneruskan aktingnya. Ia tak ingin Robert membawanya kembali ke London. Hal itu akan membuat ia kembali merasakan kebencian Ryu padanya. "Kamu tak merindukan Daddy, Mommy, Grandma, Ryu, dan Red?" "Aku rindu. Aku merindukan semuanya. Aku ingin memeluk mereka satu persatu, tapi aku tak akan pernah bisa melakukannya lagi." Batin Vanilla. "Aku tak mengerti maksud Anda, Tuan. Apa sebaiknya Anda berbicara dengan kedua orang tua saya, Tuan? Bukankah Anda adalah tamu mereka?" Vanilla merasakan sesak di dada ketika ucapannya seakan mengusir seseorang yang amat sangat ia rindukan. Robert menghela nafasnya dalam kemudian ia kembali menatap manik mata putri kecilnya itu. "Kamu bisa membohongi semua orang, Vanilla sayang. Tapi kamu tak akan pernah bisa membohongi Daddy dengan amnesia palsumu." Ucapan Robert tentu saja langsung membuat Vanilla kaget. Ia yang awalnya ingin bersikap biasa dan tak mengenal Robert, kini ditatap dengan begitu teduh oleh manik mata dadinya itu. "Apa kamu ingin Daddy pergi dan meninggalkanmu di sini, bersama keluarga Ruiz? Kamu ingin bertahan dengan kebohongan ini terus-menerus?" Lagi dan lagi Robert menatap Vanilla. Vanilla berusaha menetralkan degup jantungnya yang berdetak cepat.
Ia seperti seorang pencuri yang tertangkap basah dan tak tahu harus berbuat apa. Atau kamu baru akan pulang jika mendengar kematian Daddy? Tanya Robert. Air mata langsung luruh di pipi Vanilla. Kalimat itulah yang paling tak bisa ia dengar. Memikirkannya saja membuat jantung Vanilla terasa sesak dan mungkin ia akan memilih mati jika mendengar berita itu. Ia tak akan kuat menahan goncangan sebesar itu. Saat itu juga pertahanan yang dibuat oleh Vanilla pun runtuh. Dad. Akhirnya satu kata itu keluar dengan mulus dari mulut Vanilla. Dekap Daddy, sayang. Daddy sangat merindukanmu, kata Robert tersenyum sambil merentangkan kedua tangannya. Vanilla menghambur ke dekapan Robert dan melepas tangisannya di dada Robert. Kehangatan yang diberikan oleh Robert, meruntuhkan pertahanan yang dibuat oleh Vanilla. Berkali-kali Robert mengecup pucuk kepala Vanilla. Daddy sudah menemukan putri Daddy kembali. Dad. Kamu begitu menyayangi Ryu, hingga tega meninggalkan Daddy dan Mommy Ham? Tanya Robert pelan tapi terdengar menyakitkan di dada Vanilla. Apakah Dad sudah tahu alasanku melakukan ini semua? Batin Vanilla. Aku menyayangi Daddy dan Mommy, sangat sayang. Vanilla mengeratkan pelukannya ke pinggang Robert dan terus menangis. Kembalilah. Mommy merindukanmu, sangat merindukanmu. La terlihat berusaha kuat, tapi setiap malam Daddy selalu mendapati Mommy menangis sambil memegang fotomu. Tapi Dad, aku. Robert merenggangkan dekapan mereka dan menangkup wajah Vanilla. Kamu takut Ryu akan membencimu. Vanilla pun menganggukkan kepalanya. Kamu percaya pada Daddy? Sangat. Aku percaya pada Daddy, aku menyayangi Daddy. Air mata kembali luruh di pipi Vanilla ketika menata mata teduh dadinya itu. Ikut dengan Daddy kembali ke London. Lalu, bagaimana dengan keluarga Ruiz? Aku tak mungkin meninggalkan mereka. Aku berhutang banyak dan mereka akan sangat sedih. Vanilla tahu bahwa keluarga Ruiz juga kehilangan putri mereka. Kamu sangat tahu bagaimana kesedihan keluarga Ruiz, itulah yang juga terjadi pada keluarga kita. Percayalah pada Daddy. Kita akan menemukan putri keluarga Ruiz dan mempertemukan mereka, kata Robert. Daddy bisa melakukannya. Bisa saja, meskipun pasti akan sama sulitnya seperti mencarimu. Maafkan Vanilla, Daddy. Kamu tak bersalah apapun, sayang. Di sini Daddy-lah yang bersalah. Daddy tidak peka pada apa yang terjadi di dalam keluarga kita. Daddy-lah yang membuat semua ini terjadi, kata Robert. Vanilla mengeratkan dekapannya lagi pada Robert. Rasanya ia masih belum cukup mendekap pria kesayangannya itu, cinta pertamanya. Daddy yang akan berbicara dengan keluarga Ruiz. Mereka akan mengerti dan pasti berbesar hati, buktinya merekalah yang mengajak Daddy untuk datang ke sini. Benarkah? Robert menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Aku akan mengikuti semua yang Daddy inginkan, aku percaya padamu. Robert mengusap pucuk kepala putrinya itu kemudian bangkit dari duduknya. Ia akan berbicara dengan Darius dan Florence untuk meminta izin membawa putrinya kembali ke kota London. Bolehkah aku bertanya satu hal? Tanya Vanilla. Tentu saja, sayang. Dari mana Daddy tahu aku berbohong? Robert tertawa pelan, sejak pertama Daddy melihatmu. Matamu tak bisa membohongi Daddy, sayang. Bahkan, interior kamarmu saja hampir mirip dengan kamarmu di London. Hal itu semakin meyakinkan Daddy. Kamu tidak pandai berbohong, sayang. Vanilla tersenyum tipis. La merasa sangat bodoh sekali saat ini. Ia memang tak pernah menyangka bahwa Dad Robert akan datang ke kediaman Ruiz dan masuk ke dalam kamar tidurnya. Kita ke bawah, bagaimana? Tanya Robert. Aku. Robert pun mengajak Vanilla turun.
Namun baru saja ia keluar dari kamar tidurnya, ia mendengar suara-suara di lantai bawah. Matanya menatap sosok seorang wanita cantik yang tengah didekap oleh Mom Flo, juga seorang anak laki-laki yang digendong oleh Dad Darius. "Dad, Mom," panggil Vanilla. Dad Darius dan Mom Flo langsung menoleh. Vanilla mendekat dan melihat sosok wanita cantik dengan mata hijau kebiruan, tampak begitu tenang dan meneduhkan bagi siapapun yang melihatnya. "Sunny sayang, lihatlah siapa yang datang." Mom Flo langsung menggenggam tangan Vanilla dan mendekatkannya pada wanita itu. "Ini adalah Alina, putri Mommy," kata Flo dengan senyum yang merekah di wajahnya. "Benarkah?" tanya Vanilla dan Mom Flo langsung menganggukkan kepalanya. Alina langsung mengangkat tangannya untuk bersalaman dengan Vanilla. "Kenalkan, namaku Alina. Senang berkenalan denganmu." Vanilla, tanpa sadar Vanilla mengatakan namanya yang sebenarnya. "Sunny. Kamu." Darius dan Flo menatap putri angkat mereka itu dengan tatapan yang sulit diartikan. "Maafkan aku, Dad, Mom," kata Vanilla. Robert yang melihat Vanilla pun langsung merangkul bahu putrinya. "Tuan Darius, Nyonya Florence, bolehkah saya berbicara dengan Anda secara pribadi?" "Terima kasih," kata Alina dengan tulus sambil menggenggam tangan Vanilla. Melihat sosok Alina di hadapannya dan begitu dekat, membuat Vanilla semakin mengerti mengapa Logan begitu gigih mencarinya. Secara diam-diam, Vanilla pernah mendengar pembicaraan antara Logan dengan Finn, yang tentu saja membahas tentang Alina. Apa Kak Logan benar-benar mencintai Kak Alina? Tapi, mereka bersaudara. Batin Vanilla. "Maafkan aku karena aku memanfaatkan rasa kehilangan mereka untuk masuk dalam keluarga Ruiz," kata Vanilla. Meskipun Loganlah yang mengajaknya ke dalam keluarga Ruiz, tapi Vanilla juga bersalah karena berpura-pura amnesia. "Aku justru berterima kasih padamu, sangat berterima kasih. Aku ingin membalas semua kebaikanmu pada keluargaku. Katakan padaku, apa yang bisa kulakukan untukmu?" tanya Alina. Mendengar pertanyaan Alina, Vanilla tiba-tiba saja teringat akan pertanyaan yang sama yang juga ia ajukan pada Ryu. "Tak ada yang perlu kamu lakukan untukku, justru akulah yang harus membalas semua kebaikan mereka. Maukah kamu membantuku?" Vanilla justru bertanya balik, membuat Alina menautkan kedua alisnya. "Kembalilah ke dalam keluarga Ruiz. Jaga Dad Darius dan Mom Flo untukku. Setahun bersama mereka, aku bisa merasakan kasih sayang yang luar biasa dari mereka. Aku harus kembali ke tempat asalku dan aku ingin mereka tetap bahagia," pinta Vanilla. Namun beberapa saat kemudian Alina yang kini sedang memangku putranya itu, tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Terima kasih," kata Vanilla yang berbalik menggenggam tangan Alina. "Aku akan berusaha melakukan yang terbaik semampuku. Sejujurnya aku juga sangat merindukan Mommy." Suara derap langkah menghentikan pembicaraan keduanya. "Kita pulang, Vanilla sayang." Lanjut ke bab 41.